Kadang-kadang sebuah kesalahan kecil bisa membuka pintu untuk konspirasi besar. Seorang pria mengeluarkan pisau dan melemparkannya ke arah boneka yang muncul di layar TV. Tapi dia nggak sadar kalau pisau itu malah nyasar dan tertancap di dinding. Melihat itu, wanita itu cepet-cepet ngambil kotak berisi senjata. Dia kasih sniper rifle ke pria itu, dan ambil pistol buat dirinya sendiri. Dia mulai pasang silencer di pistolnya, yang jelas menunjukkan kalau dia berniat buat ngebunuh pria itu. Pria yang kaget melihat senjata aneh itu langsung lepasin kacamatanya, dan mulai ngintip lewat sisi senjatanya. Pas wanita itu siap-siap nembak, dia kaget karena pria itu tiba-tiba merebut silencer dari pistolnya. Pria itu lantas meluarin pistol seakan dia menyobain senjata itu. Tiba-tiba, angin kencang bikin jendela terbuka. Pria itu menurunkan senjatanya dan pergi buat nutup jendela. Wanita itu pun manfaatin kesempatan dan langsung pegang pistol itu. Tapi begitu dia nembak, peluru malah keluar dari bagian belakang pistol. Begitu suara tembakan terdengar, pria itu langsung nengok dan kaget melihat darah keluar dari lengan wanita itu. Dia buru-buru ngambil kotak P3K. Wanita itu langsung naruh pistol di tubuhnya. Tapi pria itu cepet-cepet ngasih tahu kalau pistol itu setiap kali nembak, arahnya bisa berubah-ubah. Dia sadar kalau rencananya buat ngebunuh pria itu udah gagal. Wanita itu buru-buru ke kamar mandi. Bukan buat bersihin lukanya, tapi buat nelfon bosnya dan bilang kalau rencananya harus diubah. Tiba-tiba pria itu masuk ke kamar mandi juga. Bosnya ngomong dengan nada yang lebih lembut seolah-olah peduli dengan mereka berdua. Lalu langsung matiin telepon. Setelah wanita itu selesai beresin luka, mereka berdua pergi makan di restoran. Saat makan, pria itu nggak sengaja meludah ke orang yang duduk di sebelah wanita itu. Orang itu marah, pegang tangan pria itu dan mulai minta ganti rugi. Dia juga berusaha bawa pria itu keluar. Wanita itu merasa ada yang aneh. Dia nengok dan baru sadar kalau orang yang marah itu ternyata nyembunyiin pistol di pinggangnya. Dia langsung ngerti kalau orang itu mungkin dikirim buat ngebunuh dia. Wanita itu cari alasan buat pergi ke kamar mandi. Saat itu juga dua perampok masuk ke toko perhiasan. Mereka ambil semua barang dan nembak mati penjaga toko. Pas mereka kabur, polisi datang dengan cepat dan baku tembak langsung terjadi. Pria itu juga diikuti jadikan sandara. Dia mulai sadar kalau para perampok itu dan orang yang bawa dia tadi semuanya satu kelompok. Begitu perampok itu mau bawa dia ke lift, dia keluarkan pisau dapur dari pinggangnya dan menyerang mereka. Begitu salah satu perampok terluka parah, yang lainnya langsung ngarahin pistol mereka ke pria itu. Tapi pria itu gerakannya cepet banget. Tembakan pun mulai terdengar di dalam lift. Wanita itu nyembunyiin diri di pojok lift. Bener-bener ketakutan. Begitu pintu lift terbuka, para perampok yang ada di dalam udah tewas